Selamat datang di Novel Story, channel yang menceritakan novel berjudul Aku Bukan Menantu Sampah. Jangan lupa subscribe dan like. Sekian dari Mimin, silahkan menikmati ceritanya ya. Aku Bukan Menantu Sampah, bab 490 tidak ada hubungannya denganku. Pecundang ini malah berani memukul pamannya. Beberapa orang di ruangan juga terkejut sampai tidak bisa berkata apa-apa. Hati mereka secara tak terkendali merasa agak ketakutan. Ini adalah keluarga Liu yang akan melakukan hal melalui jalur legal maupun ilegal di kota Gopo. Sepenggal kalimat mereka bahkan dapat memobilisasi seluruh kekuasaan dunia hitam kota Gopo. Bahkan jika Rocky tidak mempermasalahkan hal ini, tetapi penyokongnya keluarga Liu adalah keluarga Lin dari kota Sahaja. Mereka pun merupakan pemimpin dari 4 keluarga besar. Bahkan 2 kata keluarga Lin ini sudah cukup untuk membuat orang-orang gemetar ketakutan, tetapi Rocky tidak hanya tidak tampak takut, dia bahkan berani menendang keluar Kevin. Semua orang membeku di tempat dan pikiran mereka menjadi kosong. Apa sebenarnya identitas pecundang ini? Berani sekali dia bersikap sombong. Kevin telah ditendang dan langsung jatuh pingsan. Fandi terbaring di tanah, sekujur tubuhnya babak belur dan mimisannya tidak berhenti, ia pun terlihat sangat menyedihkan. Fandi terhuyung-huyung berdiri, lalu berteriak pada Rocky. Dasar pecundang tengik, tunggu saja pembalasanku. Setelah aku menghubungi orang-orang di kota Sahaja, kamu pasti akan mati. Wajahnya terlihat galak, seolah-olah akan menghabisi Rocky. Keluarga Liu mereka sangat besar dan banyak anggota keluarga-keluarga lain yang bekerja untuk perusahaan Mars, singkatnya keluarga Lin adalah penyokongnya. Jika Rocky berani menyinggung mereka, maka itu namanya dia mencari mati. Semua orang di dalam ruangan juga berpikir demikian, mereka pun memandang Rocky dengan tatapan kasihan. Talita juga mengepalkan tangannya, merasa agak cemas. Bahkan jika dia tahu bahwa Rocky memiliki pendukung yang kuat, tetapi lawannya memiliki bantuan keluarga Lin dari kota Sahaja. Jangankan Rocky yang tidak mampu menyinggungnya, bahkan beberapa keluarga besar kota Sahaja yang telah bergabung pun akan merinding ketakutan ketika berhadapan dengan keluarga Lin. Rocky mengambil selembar serbet, mengusap tangannya, duduk secara santai di kursi, mengangkat bahunya dan berkata, "Mau mengancamku? Aku sekarang sedang duduk di sini, jika kamu punya nyali, cepat hubungi keluarga Lin, suruh mereka mengirim orang-orang kemari, aku pun akan menunggu." Fandi tertegun sejenak menatap Rocky seakan sedang menatap orang bodoh. Nyali orang ini besar sekali, dia tidak melarikan diri, dan bahkan memintanya untuk menghubungi keluarga Lin. Kerumunan di ruangan juga sama sepertinya, berpikir bahwa Rocky sudah gila. Dia angkuh sekali. Fandi pun dibuat marah olehnya. "Nak, kamu memang mencari mati," bentaknya. Setelah mengatakannya, dia segera berlari ke depan pintu, mengeluarkan ponsel dari saku celana Kevin yang pingsan, lalu menekan sebuah nomor dengan tangannya yang gemetar. Ini adalah nomor yang digunakan Kevin untuk menghubungi orang misterius dari keluarga Lin di kota Sahaja. Fandi biasanya sama sekali tidak memiliki hak untuk menghubungi nomor ini, bahkan Kevin paling banyak juga akan menghubungi sekali setiap 2-3 bulan. Selain itu, nada bicaranya sangat sopan dan dia juga tidak berani melakukan sedikit pun kesalahan. Teleponnya berdering beberapa kali dan akhirnya terhubung. Di ujung telepon tersalur suara seorang pria yang terdengar jengkel. "Ada masalah apa?" Fandi tiba-tiba menjadi gugup.
Ia secara tak sadar tersenyum sopan dan dengan hati-hati berkata, "Tolong bantu aku sambungkan teleponnya ke Direktur Selfie, ada masalah besar yang telah terjadi di kota Gopo." Telepon di ujung sana terdiam untuk beberapa detik, lalu suara pria itu terdengar kembali. "Nona Selfie, ini adalah panggilan dari kantor cabang kota Gopo, katanya beliau ingin membicarakan sesuatu dengan Anda." Tidak disangka itu benaran orang-orang keluarga Lin. Semua orang di ruang menahan napas mereka, gemetar ketakutan. Fandi terengah-engah, mengertakkan gigi dan melirik Rocky. Ajal orang ini sudah mendekat. Keluarga Lin dari kota sahaja pun bisa membunuhnya dalam sekali sentuh. Beberapa saat kemudian, terdengar suara dingin yang tidak sabaran dari ujung telepon. "Ada masalah apa lagi, Kevin?" Fandi menjadi gugup, segera tersenyum dan berkata, "Nona Selfie, saya adalah keponakan Kevin." "Fandi, masalahnya begini." Dia segera menceritakan kejadian yang barusan terjadi, dan bahkan membumbui perkataannya, menekankan bahwa Rocky tidak menaruh keluarga Lin dari kota sahaja di matanya. Fandi juga sengaja berkata, "Nona Selfie, si Rocky ini tidak hanya tidak menaruh keluarga Lin di matanya, dia malah mengucapkan omongan besar, bilang bahwa kamu bukan apa-apa di matanya. Dia juga bilang bahwa dia sedang menunggu kedatangan Anda di kota Gopo untuk membereskannya. Selama Anda berani datang, Anda akan dibiarkan merasakan kehebatannya dan dihancurkannya." "Dia beneran mengatakan itu?" tanya Selfie dingin. "Iya, saya mendengarnya dengan telinga saya sendiri." Fandi segera mengangguk. Agar Rocky dapat dihancurkan keluarga Lin, dia juga akan melakukan segala cara, mengatakan segala macam perkataan untuk memfitnah Rocky. Pada saat ini, Selfie pasti sangat marah dan pasti akan melakukan segala cara untuk membunuh Rocky. Fandi melirik Rocky dan seringai jahat terpampang di wajahnya. Di ujung telepon menjadi hening, seolah-olah Selfie tidak dapat berkata apa-apa saking marahnya. "Fandi, semua yang kamu ucapkan itu omong kosong." Talita berseru dengan murka. "Kak Rocky tidak pernah berkata seperti itu." Rocky mengangkat tangannya, menghentikan Talita yang hendak bergegas ke sana. Dia pun tersenyum samar, membuat suatu gerakan, mengisyaratkan Fandi untuk melanjutkan perkataannya. Semua orang di ruangan pun saling memandang. Nyali Rocky ini besar sekali. Dia itu sebenarnya terlalu sombong atau terlalu bodoh. Fandi telah menghancurkan reputasi Rocky dan berhasil membuat keluarga Lin marah, tetapi Rocky masih tampak tenang, dan bahkan membiarkan Fandi memulai rumor di hadapan Selfie. Intinya, dia ingin mati. Fandi menyeringai sinis, berpikir bahwa Rocky kali ini pasti akan mati. Dia pun segera menunduk dan berkata kepada orang di ujung telepon itu, "Nona Selfie, tolong Anda mengutus orang-orang kemari untuk membunuh orang ini." Telepon di ujung sana menjadi hening untuk beberapa saat, lalu tiba-tiba terdengar suara dingin Selfie. "Siapa yang menyuruh kalian untuk bertindak sembarangan, pergi memprovokasi Rocky di kota Gopo?" "Apa?" Fandi tertegun sejenak, tidak tersadar kembali. Suara dingin Selfie ditinggikan, membentaknya. "Cepat panggil Kevin kemari dan beritahu kepadaku apa yang sebenarnya telah terjadi. Apakah aku memintanya untuk memprovokasi Rocky? Apakah keluarga Liu kalian sudah merasa sangat hebat? Kalian tidak mendengar perintahku dan malah langsung membuat keputusan sendiri. Nona Selfie, pamanku." Dia, saking takutnya, sekujur tubuh Fandi gemetar, perkataannya terbata-bata, tidak tahu harus mengatakan apa. Apa yang sebenarnya telah terjadi? Selfie malah tidak menyalahkan Rocky, padahal orang ini telah menyinggungnya.
Saat ini, Kevin, yang ditendang Rocky ke pintu, akhirnya telah terbangun. Fandi saking takutnya menjadi panik, segera berlari ke arahnya, memasukkan ponsel ke tangannya. "Paman, Nona Selfie mencarimu." Kevin baru saja terbangun dalam keadaan linglung. Ketika mendengar nama Selfie, ia seketika menjadi terkejut, dengan suara gemetar berkata, Nona Selfie, ada perintah apa, ya?" "Hehe, keluarga Liu, kalian benaran telah merepotkanku." Selfie mencibir. "Kalian sudah merasa hebat ya, atau keluarga Liu kalian berpikir karena mendapat dukungan dari keluarga Lin, maka kalian bisa melakukan sesuka hati kalian? Kalian keluarga Liu ibaratnya hanya seekor anjing saja, jika tidak mengikuti perintah tuannya, maka tuannya akan mendapatkan masalah. Apakah aku menyuruh kalian untuk memprovokasi Rocky?" Begitu Kevin tersadar kembali, ia langsung dimarahi habis-habisan oleh Selfie. Saking takutnya, jiwanya seakan telah melayang keluar. Dia pun segera berlutut di lantai dan meminta maaf. "Nona Selfie, tolong maafkan saya. Saya telah melakukan kesalahan, saya yang salah." Keluarga Liu bersedia menerima hukumannya. Selfie secara dingin menyelanya. "Cukup. Mulai sekarang, keluarga Lin akan menarik semua investasi di perusahaan keuangan keluarga Liu. Mulai saat ini hingga seterusnya, semua perbuatan keluarga Liu kalian tidak ada lagi hubungannya denganku. Selain itu, kuperingatkan kepada kalian, jika kalian ingin hidup lama, jangan memprovokasi Rocky." Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe ya teman-teman agar saya semangat melanjutkan novel ini. Jika ada yang kurang baik silahkan komen di bawah agar saya memperbaikinya. Sekian dan terima kasih ya.